melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan dari Gunung Kidul yang menjemput Maiso Jenar dan Roro Wilis telah tiba di Banyu Biru dipimpin oleh Soroyudo. Maka Maiso Jenar dan Roro Wilis pun berkemas-kemas untuk segera berangkat ke Gunung Kidul. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Timbullah di dalam hatinya sesuatu yang tak pernah dipikirkannya. Kalau ia nanti akan membangun rumah tangga yang kuat, maka ia harus membuat tiang-tiangnya kuat pula. Di antaranya bagaimana ia harus hidup sekeluarganya. Karena itu maka sampailah Maiso Jenar pada suatu kesimpulan bekerja. Kembali ia berdesah dalam hati. Akhirnya aku sampai pada persoalan itu. Persoalan yang sangat pribadi, persoalan yang hampir tak ada sangkut pautnya dengan pengabdian yang selama ini dilakukannya. Tetapi apakah dengan demikian maka segenap pengabdian harus terhenti? Tidak, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Aku akan dapat dan harus dapat melakukan kedua-duanya sekaligus. Mudah-mudahan Wilis akan dapat mengerti pula. Tiba-tiba teringatlah Maiso Jenar kepada masa-masa lampaunya. Masa-masa ia tinggal di Istana Demak sebagai seorang prajurit. Dikenangnya pula beberapa orang kawan-kawannya yang pada saat itu telah berkeluarga pula. Katanya dalam hati, mereka dapat melakukan kedua-duanya, pengabdian dan keluarga. Tapi tidak hanya di dalam istana atau di dalam bidang-bidang itu kedua-duanya dapat dilakukannya sekaligus, katanya pula. Di sini aku lihat rakyat Banyu Biru melakukannya pula. Bekerja untuk keluarganya, namun mereka melakukan pengabdiannya untuk tanahnya. Membangun tanah ini tempat-tempat ibadah, banjar-banjar desa, dan suro-suro tempat pendidikan lahir dan batin. Bekerja keras untuk kesejahteraan keluarganya dan kesejahteraan bersama. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat pada cerita Wonomerto tentang seorang bau yang pernah mencoba menyuapnya dengan timang emas bertetes berlian. Bukan itu, desah Maiso Jenar dalam hatinya. Bukan seperti bau itu, ia bekerja untuk diri sendiri, tapi bukan untuk sebuah pengabdian. Justru ia menghisap hidup di sekitarnya untuk kepentingannya. Dibiarkannya orang-orang di sekitarnya kering, namun dirinya sendiri menimbun kekayaan tanpa batas. Namun bagaimanapun juga Maiso Jenar dihadapkan pada suatu kewajiban yang baru. Kewajiban atas sebuah keluarga yang bakal disusunnya. Kewajiban yang tidak kalah sucinya dari kewajiban yang telah dilakukannya selama ini. Sebab dengan keluarga yang baik yang Maesa telah mempergunakan untuk menangkar lipatkan jumlah manusia di dunia, untuk memelihara dan memanfaatkan ciptaannya dengan baik. Demikianlah rombongan Soroyudo tinggal di Banyu Biru untuk 2 hari lamanya. Selama itu mereka telah melihat-lihat Banyu Biru dengan baik. Apa yang dapat dilakukan di daerah Demang yang kaya raya itu telah mereka pelajari, sedang apa yang baik bagi Banyu Biru telah disarankannya pula. Sehingga sampailah pada saatnya mereka meninggalkan Banyu Biru. 2 hari kemudian maka bersiaplah rombongan itu meninggalkan Banyu Biru beserta Maiso Jenar dan Roro Wilis. Ki Ageng Gajah Soro dengan menyesal tak dapat ikut serta bersama mereka pergi ke Gunung Kidul karena keadaan daerahnya yang masih harus mendapat pengawasannya.
Kebu Kanigoro terikat pada suatu kewajiban yang tak dapat ditinggalkannya pula. Sedang Indang Widuri dengan penuh penyesalan terpaksa tidak dapat mengikuti Roro Wilis ke Gunung Kidul. Pada saat-saat terakhir itu pun kemudian Aryo Saloka memutuskan untuk tidak turut bersama gurunya, meskipun ada juga keinginan yang melonjak-lonjak. Dalam kesempatan itu Ki Ageng Soro Dipoyono dan Ki Ageng Lembu Soro pun telah memerlukan datang ke Banyu Biru untuk menyampaikan ucapan selamat jalan kepada Maesa Jenar. Orang yang aneh di dalam tanggapannya, orang yang hampir tak dapat dimengertinya. Apakah yang telah menjadikannya seorang yang memiliki jiwa pengabdian yang sedemikian besarnya? Sebelum matahari sepenggalah, maka rombongan itu telah bersiap untuk berangkat. Ternyata Maesa Jenar dan Roro Wilis tidak hanya memerlukan 2 ekor kuda untuk mereka. Seekor kuda yang lain tanpa sepengetahuan mereka telah dipisahkan oleh Ki Ageng Gajah Soro. Di punggung kuda itu terdapat sebuah beban yang tak diketahui isinya. Beban yang telah diatur oleh Nyai Ageng Gajah Soro bersama Nyai Ageng Lembu Soro. Terharu juga Maesa Jenar melihat kuda yang seekor itu. Tentu saja ia tidak dapat menolak untuk tidak menyakiti hati Ki Ageng Gajah Soro kakak beradik. Perpisahan itu merupakan perpisahan yang mengharukan. Meskipun mereka tahu bahwa suatu ketika Maesa Jenar akan kembali pula, namun seakan-akan mereka bertemu pada saat itu untuk terakhir kalinya. Apalagi Indang Widuri. Ketika kemudian Sorayuda minta diri dengan serta-merta, gadis itu berlari menghambur memeluk Roro Wilis. Sambil menangis Widuri berkata, "Bibi, jangan pergi terlalu lama." Roro Wilis pun seorang gadis pula, karena itu maka ia pun tidak dapat menahan air matanya. Apalagi ketika dilihat Nyai Ageng Gajah Soro dan Nyai Ageng Lembu Soro pun menjadi berlinang-linang. Teringat pula oleh mereka berdua pada saat mereka berhadapan dengan Galunggung yang sedang dihinggapi oleh kegilaannya tentang pangkat dan kekayaan, sehingga hampir saja mereka berdua dibunuhnya. Untunglah pada saat itu Roro Wilis hadir di antara mereka, sehingga sebenarnya lah gadis itu yang telah menyambung umurnya. "Widuri," berkata Roro Wilis itu kemudian, "perpisahan ini tidak akan terlalu lama. Bukankah kau segera akan menyusul kami ke Gunung Kidul?" Indang Widuri mengangguk perlahan, dipalingkannya wajahnya kepada ayahnya, seakan-akan ia minta ketegasan daripadanya. Sebenarnya Kebu Kanigoro merasa kasihan juga kepada putrinya itu, tetapi terpaksa ia tidak dapat mengizinkannya karena ia sendiri tidak dapat pergi. Anak itu adalah anak yang sangat nakal, sehingga betapapun juga, maka Kebu Kanigoro tidak sampai hati melepaskannya tanpa pengawasannya. Apalagi nanti Maesa Jenar dan Roro Wilis sedang disibukkan oleh persoalan mereka sendiri, maka Widuri akan sangat mengganggu mereka dan kadang-kadang pasti akan lepas dari pengawasan. Karena itu betapapun juga, maka Kebu Kanigoro berusaha untuk tetap melarang anaknya ikut serta. Ketika anaknya itu berpaling kepadanya, maka katanya, "Ya Widuri, segera kita akan menyusul ke Gunung Kidul. Kemarin aku sudah mendapat ancar-ancar. Kemana kita nanti harus pergi? Jalan mana yang harus kita tempuh? Dari pamanmu Sorayuda, kalau kau bersabar sedikit, bukankah pamanmu Sorayuda bersedia untuk menjemputmu?" Akhirnya Roro Wilis pun dilepaskannya juga, meskipun tangisnya masih saja menyesakkan dadanya. Sementara Maesa Jenar menepuk punggung muridnya. "Kau sudah menjelang dewasa penuh, Aryo. Sudah seharusnya kau menyadari keadaanmu, bekerja keras membantu ayahmu. Tak ada orang lain yang diharapkannya selain daripadamu." Aryo mengangguk sambil menjawab, "Ya paman." Maka kemudian sampailah saatnya rombongan itu berangkat. Perpisahan yang mengesankan, Roro Wilis masih melihat Indang Widuri berlari masuk ke Gandok Kulon. Sedang kemudian Nyai Ageng Gajah Soro dan Nyai Ageng Lembu Soro menyusulnya.
sebuah salam yang erat sebagai tanda terima kasih yang tak ada batasnya telah diberikan oleh Ki Ageng Soro Dipoyono. Orang tua itu justru hampir tak mampu lagi mengucapkan kata-kata terima kasihnya. Terima kasih atas segenap bantuan yang telah diberikan oleh Maiso Jenar langsung. Namun lebih daripada itu, Maiso Jenar telah membentuk Arya Saloka menjadi harapan bagi masa datang. Satu demi satu, maka kemudian keluarlah mereka dari halaman di atas punggung kuda masing-masing. Bagi Maiso Jenar dan Roro Wilis, perjalanan yang akan ditempuh terasa aneh. Perjalanan yang jauh berbeda dengan semua perjalanan yang pernah mereka lakukan. Kalau pada masa lampau mereka berjalan dengan penuh keprihatinan, maka perjalanan kali ini adalah perjalanan menuju ke hari-hari yang cerah. Namun karena itulah, maka dada mereka menjadi berdebar-debar. Setelah mereka meninggalkan halaman, maka mulailah kuda-kuda mereka berjalan agak cepat. Beberapa orang melihat rombongan itu menganggukkan kepala mereka. Mereka memberikan hormat setulus-tulusnya kepada Maiso Jenar dan Roro Wilis. Bahkan Ki Wonomerto, Jaladri, Bantaran, dan Penjawi telah ikut serta dengan rombongan itu, mengantarkan sampai ke perbatasan kota. Bukan hanya mereka, beberapa orang lain pun telah ikut pula, sehingga rombongan itu menjadi semakin panjang. Di perbatasan kota mereka berhenti saat Wonomerto yang tua itu memerlukan mengucapkan selamat jalan, mengucapkan terima kasih atas nama segenap rakyat Banyu Biru. Dan ternyata orang tua yang telah menjadi hampir bulat kembali itu meneteskan air mata. "Selamat tinggal paman," berkata Maiso Jenar kemudian. Wonomerto mengangguk. Ingin ia menjawab, namun suaranya tersangkut di kerongkongan. Yang terdengar kemudian hanyalah sebuah jawaban pendek, "Ya, ya, nggih." Maiso Jenar pun kemudian meneruskan perjalanannya. Di muka sendiri, Demang Soroyudo mulai mempercepat jalan kudanya. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang. Namun mereka tidak usah takut terhadap siapapun, sehingga mereka tidak perlu memilih jalan-jalan yang tersembunyi. Atau mereka pun sama sekali tidak berkepentingan dengan apapun selama perjalanan mereka. Karena itulah maka perjalanan itu akan tidak terganggu. Di sepanjang jalan, Roro Wilis telah mulai menganyam angan-angannya menjelang masa-masa yang akan datang. Hal yang lumrah bagi gadis yang akan menginjak masa-masa yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Roro Wilis pun adalah seorang gadis biasa, meskipun kadang-kadang di lambungnya tersangkut sebilah pedang, dan bahkan pedang yang telah membekas darah. Namun dalam saat-saat yang demikian ia adalah seorang gadis, tidak lebih daripada itu. Karena itulah maka ia mendambakan masa yang berbahagia, masa yang bagi Roro Wilis sebenarnya telah terlalu lambat. Sepeninggal Maiso Jenar dan Roro Wilis, terasa rumah Ki Ageng Gajah Soro menjadi sepi. Apalagi ketika Ki Ageng Lembu Soro dan Ki Ageng Soro Dipoyono telah kembali ke Pamingit. Namun meskipun demikian, kehadiran Endang Widuri di Banyu Biru masih dapat menyejukkan suasana rumah Ki Ageng Gajah Soro. Untuk menghilangkan kejemuannya, Endang Widuri bekerja apa saja yang dapat dilakukannya. Menanami halaman yang seakan-akan halamannya sendiri, ikut menanam padi di sawah, menyiangi dan pekerjaan-pekerjaan lain. Sebagai seorang gadis, Widuri senang juga membantu Nyai Ageng Gajah Soro di dapur, menyiapkan makan dan minuman. Ki Ageng Gajah Soro pun masih mempunyai kawan bercakap-cakap, Kebu Kanigoro. Meskipun pada saat-saat terakhir Kebu Kanigoro sering meninggalkan rumah dan tak pernah ia berkata tentang apapun juga kepada putrinya. Widuri pun menyadari keadaannya. Ia merasa masih terlalu kecil untuk berbicara tentang masalah-masalah yang berat dengan ayahnya. Karena itu maka jarang sekali Widuri bertanya-tanya tentang pekerjaan ayahnya. Gadis itu lebih senang bercakap-cakap dengan Arya Saloka di pendopo atau dengan Nyai Ageng Lembu Soro di belakang. Meskipun demikian, gadis itu tidak melupakan ilmu yang pernah dipelajarinya.
Di saat-saat tertentu ia berlatih bersama Arya Saloka. Mereka berdua memiliki sumber ilmu yang sama, ilmu yang dipancarkan dari perguruan Bengging. Namun sekali-kali gadis itu teringat pula kepada Roro Wilis. Karena itu maka sekali-kali ia bertanya pula kepada ayahnya, "Ayah, apakah pekerjaan ayah masih belum selesai?" Kebo Kanigoro menggeleng, "Belum, Widuri. Kapan kita menyusul Bibi Wilis?" "Sebentar lagi," sahut ayahnya. "Sebentar lagi aku akan pergi ke Karang Tumoritis. Paman Umayso Jenar berpesan kepadaku untuk atas namanya mohon diri kepada Panembahan. Bukankah Panembahan telah berjanji untuk pergi ke Gunung Kidul? Kau dengar juga bukan? Nah, kalau demikian sebaiknya kita pergi bersama dengan Panembahan kelak." Dengan kesanggupan itu hati Widuri terhibur pula sedikit. Tapi dalam pada itu ia heran juga apa sajakah yang dilakukan oleh ayahnya di Banyu Biru. Namun Kebo Kanigoro tak pernah menyebut-nyebutnya dan Widuri pun tidak bertanya-tanya pula. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang menggemparkan Banyu Biru. Yang belum beberapa lama mengalami ketenangan, kini telah diguncangkan kembali dengan suatu peristiwa yang tak disangka-sangka sama sekali. Pada hari itu, segenap kentongan tanda bahaya menggema di lereng Bukit Telomoyo. Tanda bahaya yang benar-benar mengejutkan setiap orang. Mereka tidak melihat tanda-tanda apapun yang terjadi, namun tiba-tiba mereka mendengar tanda bahaya itu. Saat kemudian mereka melihat beberapa orang penunggang kuda berlari-lari memacu kudanya ke segenap penjuru. Bahkan Arya Saloka sendiri seperti orang yang menjadi gila. Gajah Suro, Kebo Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan semua laskar di Banyu Biru memencar di atas kuda masing-masing. "Apakah yang terjadi?" bertanya seseorang. Orang yang ditanyainya menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian wajahnya menjadi pucat pula. "Entahlah." Baru saat kemudian ketika mereka melihat seorang berkuda berlari di hadapan mereka, maka berteriaklah mereka itu, "Ada apa? Endang Widuri hilang, Tetapi orang berkuda itu telah jauh. Dua orang yang lain menyusul pula di belakang orang berkuda yang pertama. Tetapi kepada orang itu pun mereka tidak sempat bertanya apa-apa. Nyageng Gajah Suro pada saat itu menangis dalam biliknya. Gadis itu bukan anaknya, tetapi benar-benar seperti anak gadis yang telah dilahirkannya sendiri. Gadis itu memang nakal tetapi menyenangkan. Banyak hal-hal yang menarik dilakukan oleh gadis itu apabila tak seorang pun yang ada. Pada saat Nyai Ageng membutuhkan beberapa butir kelapa, maka dengan tangkasnya gadis itu memanjatnya, bahkan sampai batang yang paling tinggi sekalipun. Namun gadis itu pandai juga memasak dan bercerita, pandai menjahit dan pandai juga berdendang. Namun tiba-tiba gadis itu hilang. Di hadapannya Ageng Gajah Suro itu duduk bersimpuh seorang gadis pula. Gadis itu juga menangis seperti Nyai Ageng, dan dari gadis itulah Banyu Biru mendengar berita tentang hilangnya Widuri. Nyai Ageng Gajah Suro sambil mengusap air matanya berkata, "Apakah tak ada orang lain di Blumbang itu?" Gadis itu menggeleng, "Tidak, Nyai. Waktu itu aku datang, aku sempat mendengar ceritanya. Ketika aku berlari-lari menengoknya, aku hanya melihat bayangan seorang anak muda memapahnya, berlari masuk ke dalam semak-semak." Nyai Ageng Gajah Suro termenung sejenak. Adalah aneh sekali bahwa hal itu dapat terjadi. Widuri bukanlah gadis biasa seperti gadis yang bersimpuh di hadapannya itu. Widuri adalah seorang gadis yang memiliki beberapa macam keanehan. Gadis itu mampu berkelahi seperti laki-laki, bahkan melampaui kemampuan seorang laskar pamingit yang dapat dianggap kuat. Galunggung, kenapa ia tidak mukul saja anak muda yang menculiknya itu? Berbagai persoalan melingkar-lingkar di dalam dadanya, heran, kecewa, menyesal, dan berpuluh-puluh persoalan yang lain.
Demikian juga para pemimpin dan laskar Banyu Biru yang lain, mereka berpacu ke segenap arah. Namun mereka pun hanya sekedar mencoba mencari kemungkinan untuk melihat atau menemukan gadis yang hilang. Tanpa pegangan yang pasti, mereka itu sedang berusaha mencari yang hilang tanpa petunjuk-petunjuk sama sekali. Karena itu alangkah sulitnya sehari itu, seluruh daerah Banyu Biru telah diaduk oleh laskar Banyu Biru. Hampir setiap orang turut serta dalam pencarian itu, namun Endang Widuri tidak dapat ditemukan. Gadis itu seakan-akan hilang ditelan oleh retak tanah perdikan Banyu Biru. Bahkan tidak saja kota Banyu Biru, namun para penunggang kuda telah jauh menjorok ke segenap arah. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Arisaloka sendiri bersama beberapa orang telah sampai ke daerah Rawa Pening. Diobrak-abriknya daerah bekas sarang uling putih dan uling kuning. Seandainya ada sisa-sisa gerombolan itu yang sengaja membuat Banyu Biru kacau. Namun Endang Widuri tidak ada di sana dan tak ditemukannya pertanda bahwa tempat itu masih didiami orang.